Pas dia udah mulai ngaji, dia di pojokan nangis berempat itu udah makin kacau banget suara di bawah. Ada anak kecil 2. Ya dia cuman nyambut doang sih, dia bilang. Dia ngintip terus dia ngeliat ada pocong dan mobil. Jadi dia muter. Iya kayak gitu. Guys, kembali lagi di salah satu konten, bukan salah satu ya, satu-satunya konten horor paling seram, paling menarik, paling interesting di dunia ini, di internet pada saat ini lagi viral di mana-mana ya. Iya. Dan saya akan menyambut teman-teman semua kembali cara horor favorit kalian yang bertajuk tidak lain tidak bukan. Udah tau belum apa nama programnya kamu? Tahu dong. Bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Ma, aku takut. Dan teman-teman mah aku takut, kali ini gue kedatangan bintang tamu yang sebenarnya nggak terlalu spesial banget, cuman she's special in my heart. Yoi nggak sih? Kayak gitu. Boleh. Kayak udah pernah syuting ya? Iya kayak dejavu ya. Kayak udah pernah ya, kayak udah pernah, cuman apa yang beda? Kayak udah pernah gitu. Oke, ada Evi, tepuk tangan para hantu. Ada. Serem terus. Oke, ada Evira Febriani. Apa kabar, Fir? Baik. Yoi. Evira ini sekarang kesibukannya ngapain kalau boleh tahu? Sibukannya kerja. Terus? Pulang pergi kerja. Oke, terus? Terus udah. Kerjanya apaan sih sekarang? Kerjanya sekarang di creative agency. Oh, creative agency. Fir, sekarang kalau aku tuh lupa terakhir ketemu kan udah lama ya. Itu sekarang kamu umur berapa sih? 21. 21. Oh, gitu. Terus ini kan konten horor nih. Kamu juga pasti udah nonton kan episode-nya Mahkota Udah sebelumnya? sering banget. Oh, sering banget. Nah, selama 21 tahun kamu hidup nih, ada dong kisah-kisah horor? Ada. Cuman nggak aku yang ngalamin sih. Nggak kamu yang ngalamin, tuh siapa? Sepupu aku, teman aku. Oke, kamu sendiri belum pernah ngalamin? Alhamdulillah belum ya, jangan sampai gitu. Apa jangan sampai? Iya. Kamu nggak penasaran sama dunia? Penasaran, tapi kalau disuruh milih mau ngalamin apa enggak, aku lebih milih enggak sih. Tapi suka film horor? Suka. Kemungkinannya besar nggak sih untuk kamu takut ketika ada hantu atau ada apa paranormal activity, poltergeist gitu? Kemungkinannya besar. Tapi kan suka film horor. Iya, tapi kalau di film horor kan kita tahu syuting, bohongan. Tapi kalau kita ngalamin, nggak tahu deh gimana rasanya. Nggak tahu sebenarnya bentuknya kayak gimana sih, kayak gitu bohongan itu kan penasaran lagi. Iya, ya? penasaran. Oke, Fir, kalau boleh ceritain nih, kamu masih inget nggak pengalaman atau cerita horor yang pernah dialamin sama teman kamu? Tadi kan teman ya, atau sepupu atau tadi siapa, keluarga gitu-gitu. Atau mungkin nggak pertama deh, atau ada cerita lain gitu atau gimana? Ada sih, ini teman aku nitip cerita. Hah? Teman kamu nitip cerita? Iya, dia nitip karena just tip? Iya, jasa titip cerita. Dia aku tawarin karena dia emang banyak cerita horor, cuman dia bilang, "Gak deh, Fir, gue mau nitip aja ke lu ceritanya." Kenapa? Gitu. Kenapa temennya? Ayo sih dong, cerita sini ya. Shy, dia siapa malu. Namanya? Ada deh. Nggak mau juga diceritain dia. Oh, dia nggak mau disebut namanya yang serius ya? Cowok cewek? Cewek. Anak UI? Bukan. Oke. Tapi dia satu SMA sama aku. SMA mana? SMA 44 Jakarta. SMA 44 Jakarta, teman Evira. Ayo, sini. Pada tahu dong. Oke, lanjut ya. Teman dekat. Teman dekat Vira cuma 3 ya, jadi antara kalau nggak sih itu sih. Ya udah, pokoknya teman aku. Okay. Dia cerita, ini kayaknya baru dialami belakangan ini karena latarnya tuh dia udah kuliah saat ini. Gimana? Di salah satu universitas di daerah. Nggak di Jakarta intinya. Nggak di Jakarta. Iya. UGM, oke. Ya sebut aja UGM. Oke lah, terus.
Terus dia ceritanya habis datang ke sebuah organisasi. Organisasi kampus ya? Iya, kampus. Setelah dia organisasi kampus, pasti kalau kita habis organisasi kita suka ngumpul-ngumpul lagi dong sama teman-teman di luar gitu. Nah, mereka memutuskan untuk ke rumah salah satu teman mereka, sebut aja namanya M. Mei. Si M lah ya. Si M. Nah, si M ini rumahnya nggak terlalu besar untuk mereka yang datang rombongan gitu. Orang nggak mampu. Enggak juga, maksudnya ya udah rumahnya nggak cukup aja untuk mereka yang rame-rame datang gitu. Berapa rame sih? Nggak disebutin, tapi dia rame-rame rame aja, lah ya. rame. Jadi dia ngerasa sempit, akhirnya mereka memutuskan untuk pindah ke sebuah gedung. Nah, gedungnya itu tepat di sebelah rumahnya, itu gedung konveksi punya keluarganya si M. Nah, gedung konveksi itu terdiri dari 2 lantai. Lantai yang bawah itu untuk istilahnya para penjahit itu kerja di sana semua, barang-barang ngejahit semua, mesin jahit semua di sana. Di atas itu ya udah kosong aja gitu, dibiarin kosong. Nah, akhirnya mereka Bentar, sorry. Aku tadi agak skip. Jadi rumahnya ini tempat konveksi apa gimana tadi? Jadi ada rumah, ada gedung konveksi lagi. Punya keluarganya si M? Iya. Oh, berarti si M kayak kemungkinan orang mampu ya? Iya. Terus. Kemudian karena dia ngerasa sempit di rumah, mereka pindahlah ke gedung konveksi itu di lantai 2. Kosong kan, jadi kayak udah mereka bebas lah di sana gitu. Mereka ngobrol lama. Sebelumnya mereka emang nggak ngerasa aneh apa-apa karena mereka rame-rame dan mereka ngobrol terus gitu, ketawa-tawa. Sampai nggak sadar itu kayak udah jam 9 malam. Terus? Jam 9 malam terus teman-temannya dikit-dikit pada pulang deh. Nah, Karena denger lagu The Adams. enggak dong. Jam 9 malam aku pulang. Ya, kayak dia pulang. Sisa, nah yang pulang itu masing-masingnya pada dijemput Kak, sama pacarnya, Dijemput, sama oke. orang tuanya gitu. Ya. Sedangkan yang 4 orang ini mereka memutuskan untuk nggak pulang deh, udah malam. Nginep, dia takut. Dan mereka 4 pun pulang termasuk si Temen aku. temenmu dan si M. Iya. Dan berarti dengan 2 temannya lagi ya? iya, dan teman aku, si M dan si A dan si B. Oke. Mereka memutuskan untuk nginep dan mereka memutuskan untuk nginep di gedung konveksi itu. Nah, Kenapa nggak di rumahnya si M? nggak tahu, mereka kayak udah nyaman aja di situ, ngobrol-ngobrol, cerita-cerita, dan leluasa juga dong, kan nggak cerita-cerita nggak ada orang tuanya, jadi kayak nggak ngerasa ada yang dengerin cerita mereka gitu. Bisa nuntik dan Enggak dong. lain ya kalau nggak ada orang tua ya? Nggak dong. Enggak juga ya? Terus karena itu weekend, jadi emang nggak ada pekerja yang datang gitu, nggak ada yang pekerja, nggak ada yang kerja ngejahit gitu-gitu tuh nggak ada. Sampai akhirnya mereka udah jam 10-an gitu, mereka nyemil mau makan, cari cemilan keluar. Cari cemilan keluar, udah jalan nggak ngerasa apa-apa, pas pulang itu pokoknya udah malam, around jam 11-an, mereka masuk ke gedung. Mereka udah pasti kunci pintu, mereka masuk ke gedung. Jadi di dalam gedung konveksi itu yang besar dan 2 lantai, mereka cuma berempat, cewek semua. Sampai akhirnya dia cerita-cerita, ketawa-tawa, cerita. Kan kita kalau cerita nggak kenal waktu, tiba-tiba udah jam 1, jam 2. Terus teman aku ini emang dari SMA itu terkenal agak lumayan sensitif. Temenmu yang mau sensitif? Iya, temanku. Senggol dikit marah? Enggak sensitif itu. Oke. Sensitif tanda kutip. Oke. Kemudian si M ini tuh dia tuh emang ternyata dia bisa melihat dan merasakan juga. Jadi posisinya mereka udah ngobrol-ngobrol, terus teman aku dia ngerasa mereka duduk di samping tangga. Jadi ruangannya tuh bener-bener kosong gitu Kak, nggak ada meja, nggak ada bangku segala macem, cuman beneran dia ngegeletak aja gitu duduk di bawah. Terus si teman aku yang duduk di samping tangga ini dia ngedenger langkah kaki, tapi nggak abis-abis, nggak naik-naik kayak langkah kaki naik tangga, tapi nggak nyampe-nyampe gitu. Iya kayak gitu. Serius Fir, jadi dia dengar suara nanjak tapi nggak nyampe-nyampe ke atas. Iya. Ya mungkin orang iseng kali gini. Nah itu dia pertama makin mikir dekat gitu. enggak.
Tapi ya naik tapi kok nggak nyampe gitu, kayak diem Ya, gitu. aja. Iya, makanya dia mikir kalau ada orang masuk, jadi dia mastiin lagi ke si M. Tadi kita udah kunci pintu atau belum? Udah kok, dia yakin udah kunci pintu. Terus temen aku juga saat itu cuman kayak ya dia diem aja gitu, karena dia takut si A sama B ini takut kan, karena mereka penakut. Jadi yaudah akhirnya teman aku ini berusaha ya udah deh, nggak terlalu dihirauin gitu. Terus akhirnya ternyata si teman aku ini juga baru tahu kalau misalkan si M itu bisa ngerasain dan ngeliat juga di saat itu. Terus temen aku bisik-bisik gitu ke si M, sedangkan si A sama B itu masih bercanda-bercanda berdua gitu, kayak nggak tahu apa yang sedang temen aku dan si M rasakan itu. Terus si M, temen aku bisikin ke si M. Bisikin apa? Dia bilang, ini lu ngedenger kan ada suara langkah Kayak gitu kaki? dong, kalau bisikin. Deketin ke ini. Dibilang apa? Kenapa harus gitu? Ya gitu biar serem, biar vibe ininya. Oh, Lo dengar juga kan tadi? lu dengar juga nggak tadi? Gitu. Seru banget ya. Terus si M juga bilang kayak dia ngangguk aja gitu, karena dia nggak mau bikin si A sama si B ini takut. Terus sampai akhirnya Dan B masih kayak iya, dia masih ketawa-tawa. masih main gini kan, main Iya, masih main gitu. Masih happy. Sedangkan si temen aku dan si M ini udah deg-degan gitu, karena makin lama makin suaranya tuh makin kenceng. Tapi nggak ngedeket tapi kenceng. Oh, makin Iya, makin kayak gitu. Serem. Terus akhirnya temen aku berinisiatif kayak, udah kita ke balkon nyari udara, bilang kayak gitu. Padahal dia udah takut banget. Terus ya ke balkon nyari udara. Pas di balkon itu akhirnya mereka semua berempat ngedenger suara langkah kaki. Ya, yang kenceng itu langkah kakinya, dia denger. Habis itu nangis dong si A sama B karena dia takut. Terus dia berusaha nelpon si M ini berusaha nelpon abangnya yang ada di rumah sebelah, tapi nggak diangkat ya, karena itu udah posisinya udah jam 2 malam. Dia ngobrol sampai jam 2 malam. Terus karena udah ketakutan di balkon, akhirnya mereka memutuskan untuk masuk ke kamar. Jadi di lantai 2 ada kamar. Ya kamar kosong juga, nggak ada kasur, nggak ada apa, bener-bener kosong. Mereka masuk ke situ, mereka ke pojokan nangis sambil pelukan gitu. Nah, temen aku ini dia orangnya bisa dibilang agak Islami, jadi dia kemana-mana selalu bawa Al-Quran kecil. Jadi dia akhirnya dia ngaji. Terus pas dia ngaji itu di ruangan bawah konveksi itu udah terdengar suara orang rame, orang lagi kerja. Jadi kayak suara mesin, mesin, terus suara besi, tang, pokoknya tuh pas dia udah mulai ngaji, dia di pojokan nangis berempat itu udah makin kacau banget suara di bawah. Dan di depan pintu kamar itu ada orang berdiri tinggi, itu dia nggak tahu siapa itu. Orang bertinggi, orang tinggi. Biasa apa maksudnya tingginya tinggi biasa apa gimana? Pokok nggak dijelasin, tapi dia bilang orang berdiri cuman diem aja di depan pintu kamar. Terus teman aku ngomong ke si M, M itu ada orang berdiri di depan pintu katanya. Iya, gue lihat juga kok di belakang itu. Terus karena mereka udah ketakutan. Tapi misalnya jelas apa enggak? Apa tinggi? Apa kayak Yaser gitu kan tinggi gitu atau kayak gimana? Tinggi. Tapi orang biasa. Iya, tapi ya bukan orang, tapi siluet orang. Berarti tinggi, hitam. LeBron James gitu. Ya pokoknya dia menvisualisasikan sebagai orang serem aja, intinya padahal dia nggak sama siapa-siapa lagi selain mereka berempat. Terus ya udah akhirnya karena dia udah ketakutan banget dan nggak tahu harus apa lagi, temen aku ini memberanikan diri, karena kalau misalkan dia di situ terus makin banyak gangguan. Akhirnya mau nggak mau temen aku ini memberanikan diri kayak, ayo kita keluar aja, ada yang mau ikut nggak gitu kan. Maksudnya temen aku berusaha untuk berani supaya nggak di situ terus, karena kalau di situ terus kan pasti banyak aja gangguan lain. Akhirnya dia berdiri, dia keluar, itu posisinya nggak ada lampu sama sekali, lampu mati total, jadi bener-bener gelap. Jadi dia akhirnya mereka berempat keluar dari kamar itu, mereka mau turun ke bawah. Jadi mereka posisinya tuh kayak main ular tangga berdirinya. Temen aku paling depan, kemudian A sama B dan si M paling belakang. Terus mereka turun ke bawah,
ke tangga dengan temen aku tuh sambil satu satu tangan megang handphone buat cahaya, satu lagi tuh masih megang Al-Quran gitu loh Kak. Jadi kayak kayak gue nggak takut, gue megang Al-Quran nih gitu lah intinya. Terus pas dia turun ke bawah, dia benar-benar nggak ngeliat apa-apa kan karena gelap banget. Itu emang bener di bawah tuh rame, suaranya rame banget, sampai kayak suara besi-besi gitu. Temen aku sampai kayak megangin kepala karena dia takut ada besi beneran yang jatuh gitu kan. Terus dia bilang dia udah gemeteran karena di bawah rame banget, tapi dia nggak ngeliat apa-apa, nggak ada apa-apa. Pas nyampe depan pintu, dia mau buka pintu nggak bisa kebuka pintunya. Pintu nggak bisa kebuka, kayak udah nangis semua, udah panik. Ini kayak beneran kayak di film-film gitu Kak. Jadi kayak kunci nggak bisa, terus mau nelpon abangnya nggak ada sinyal lagi, hilang segala macam. Terus akhirnya dia ini pelan-pelan kan, karena nggak bisa kebuka itu karena dia lagi panik apa gimana. Akhirnya si M ditenangin gitu sama temen aku, nggak apa-apa, pelan-pelan bisa. Akhirnya dibuka tuh, pintu dibuka. Abis itu dia langsung lari ke pinggir jalan karena sepi juga kan jalanan. Terus pas Kenapa nggak ke rumahnya? Belum. Pas ditutup pintu konveksi, gedung konveksinya itu dari luar nggak ada suara apa-apa. Jadi bener-bener di dalam doang yang suaranya berisik banget. Terus pas dia keluar, bener-bener sunyi, nggak ada apa-apa. Dia nelfonnya orang rumah, nggak ada yang bangun kan. Akhirnya mereka tuh jalan ke musola, nggak salah dia bilang ke musola. Akhirnya mereka tidur di situ. Terus kayak abis subuh gitu, abangnya si M itu baru ngejawab telepon adeknya. Terus akhirnya disuruh masuklah mereka lewat pintu belakang rumahnya si M. Lewat pintu belakang itu pun banyak barang-barang konveksi milik keluarganya si M. Terus teman aku ini ngerasa pas dia mau masuk ke dalam rumah itu pundaknya merasa berat gitu. Tau gak sih kan rasanya gimana? Pundak itu terasa berat. Terus abangnya tuh cuman pas ngeliat mereka mukanya udah lemas itu, abangnya kayak nanya gimana, aman. Jadi seolah-olah abangnya tuh sebenarnya udah tahu kalau bakal terjadi hal-hal kayak gitu. Terus aku lupa, pokoknya intinya temen aku bilang lagi ke Mei, ini kenapa pundak gue berat kayak gitu deh. Dia pokoknya intinya nanya kenapa pundak gue berat gini ya. Terus kata si Mei dan abangnya, ternyata dia dua-duanya bisa ngelihat. Dia bilang, iya di sini emang ada anak kecil 2 di depan pintu di sebelah lu, kayak dia cuman nyambut doang sih, dia bilang gitu. Terus udah akhirnya mereka lanjut tidur lagi di dalam rumah dan sudah selesai. Wow. What a horror story, tapi seru banget ya. Kayak di bayanganku tuh hal-halnya terjadi sangat sinematik sepertinya ya. Kayak lari bawa ini. Iya. Film banget ya. Oke, itu cerita dari temen Viran. Tapi itu bukan pengalaman horor pertama yang kamu dengar sepertinya. Bukan. Nah, kalau boleh cerita apa pengalaman horor pertama yang pernah kamu dengar? Tapi yang serem ya, kalau nggak serem nggak tayang. Ya jangan gitu kan, pressure. Oh, iya. Maksudnya dulu waktu kecil atau apa gitu kan, biasanya anak kecil kan suka aja denger apa atau apa gitu. Kalau anak kecil, cerita tentang anak kecil. Maksudnya waktu dari kecil gitu cerita apa gitu. Kalau dari kecil nggak ada sih, aku nggak pernah ngalamin yang kayak gitu ya, paling sepupu-sepupu aku doang. Kayak gimana tuh kisah-kisah dari sepupu kamu? Sepupu aku waktu itu dia namanya Bella. Oh, si Bella ya, Bella tuh masih kecil, kayak masih enggak dong gini. Usia aku nggak tahu, anak-anak kalau baru bisa jalan, baru bisa ngomong tuh umur berapa ya, 2-3 tahun mungkin ya. Pokoknya masih kecil deh. Jadi waktu Bella lahir itu dia belum sempat ketemu sama nenek aku. Jadi setelah seminggu Bella lahir itu, nenek aku baru ketemu, kayak baru mangku Bella yang masih apa istilahnya masih merah. Terus matanya biru tapi kan? Enggak dong. Iya, sebaiknya kan matanya biru. Oh iya? Iya. Oh, nggak tahu. Ya pokoknya dia habis dipangku, terus kayak nggak lama kemudian nenek aku meninggal. Jadi Bella juga nggak tahu bentuk nenek aku tuh kayak gimana gitu. Terus pas Bella udah gede, umur 2-3-4 tahun deh, dia ternyata itu punya kemampuan untuk melihat hal-hal horor gitu.
Terus Bella ini dulu tuh di rumah dia yang lama, dia tuh suka nangis-nangis, pokoknya demam, terus abis demam dia nangis gitu. Jadi kalau dari pendeskripsian anak kecil, dia bilang dia diganggu sama nenek-nenek. Terus mamanya masih positive thinking, mungkin itu kita nyebutnya nenek beda, nenek almarhum nenek aku. Mungkin itu nenek beda kali gitu. Tapi kalau logikanya nenek aku tuh nggak mungkin ngejahatin cucunya gitu loh. Sedangkan si nenek-nenek yang dilihat ini tuh jahat. Terus karena dia sering digangguin, jadi si Bella dikasih lah pelindung. Pernah dengar kan, masih kayak macan pelindung, macan putih pelindung kayak gitu. Dia dikasih itu untuk melindungi dia. Nah, selama ada macan itu dia kalau nggak salah udah mulai berkurang deh gangguan dari nenek-nenek itu. Kemudian si Bella pindah rumah lah karena lagi renovasi, jadi dia pindah rumah. Terus jadi tuh rumahnya itu di Pondok Gede. Dia pindah ke Pondok Gede, which is itu rumahnya emang udah lama nggak ditinggalin, tapi masih punya salah satu keluarga aku. Karena udah nggak ditinggalin, untuk sementara pindah rumah, jadi Bella pindah dulu ke rumah yang di Pondok Gede itu. Terus dulu waktu aku masih kecil, emang rumah di Pondok Gede itu banyak aja cerita horor dari sepupu-sepupu aku yang lain. Nah ini yang Bella rasain waktu dia masih kecil. Aku kalau nggak salah itu lagi hujan terus dia nangis-nangis. Tante aku kan ini suka bikin kue. Nah tante aku lagi bikin kue, si Bella nangis-nangis, badannya demam gitu. Terus akhirnya abis ditenangin, terus si Bella tuh udah tenang gitu loh, udah nggak nangis gitu. Terus tante aku lanjut lah bikin kue gitu. Si Bella udah lagi tenang, lagi main doang. Terus Bella nyamperin tante aku, bilang, "Mah, tong sampah tuh di mana ya?" Si Bella bilang kayak gitu. Terus tante aku nanya, "Emang buat apa, Dek, tong sampah?" Terus dan Bella itu bilang, "Ini nenek beda minta, nenek beda abis potong-potong nenek yang jahat dulu." Gitu. Iya, nggak tahu mutilasi di alam sana gimana. Tapi kan nggak nyambung ya, masa sampah dibuangnya di dunia nyata. Iya itu nggak ngerti. Tapi jadi nenek aku minta ke Bella kayak, "Coba mintain ke mama tong sampah di mana," kayak gitu. Terus semenjak itu udah Bella udah nggak pernah ada gangguan lagi, karena sekarang sih dia udah ditutup matanya, cuman masih bisa merasakan aja. Ngeliat sekilas itu. Nah, kalau tentang rumah yang di Pondok Gede itu dulu ditinggalin juga kan. Nah, waktu bisa dibilang aku menghabiskan masa kecil aku di rumah Pondok Gede itu, karena aku dari kecil memang suka kumpul-kumpul sama sepupu-sepupu aku. Jadi ini cerita horor yang aku dengar pertama kali sih waktu kecil. Jadi kan ada 3 kamar. Jadi kayak kamar utama, kamar anak, sama kamar anak. Jadi ada 2 gitu kamar anak. Nah kita tuh sering ngumpulnya di kamar anak yang di tengah. Jadi posisinya mereka berdiritan gitu loh Kak. Nah di kamar anak yang di tengah itu, jendela belakang itu kayak apa ya? Kayak gudang pokoknya di pojokan gudang gitu deh. Itu jendelanya ke situ. Aku juga nggak tahu kenapa ada jendela di situ. Kita sering nginep di situ. Terus kita lagi bercanda-canda lah. Waktu itu masih zaman HP yang buka tutup kameranya cuma ada satu di belakang gitu. Itu kita lagi foto-foto pakai HP itu. Nah, jadi tuh di belakang pintu ada gantungan baju gitu. Gantungan baju warna hitam. Terus aku lupa itu siang, pagi, siang, sore atau malam, kita lagi foto-foto ketawa-tawa. Terus kita foto jaket itu warna hitam. Yang pas hasilnya dilihat warna putih. Hasilnya warna putih, terus kita kayak, udah ya jangan foto-foto lagi gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu, jadi di rumah itu tuh ada 2 pintu Kak. Jadi pintu masuk utama, sini pintu samping, tengah-tengah. Jadi bisa keluar masuk kayak gini lah. Nah terus abang aku dulu waktu kecil dia lagi tidur di kamar mamahnya. Jadi di sini pintu Kak, pintu 1, pintu 2, kamar mamanya di sebelah sini. Terus dia masih kecil, malam-malam dia ngintip, dia mau keluar. Kayaknya tuh malam dia mau pipis ada gimana aku lupa. Dia ngintip terus dia ngeliat ada pocong dan mobil. Jadi dia muter kayak gitu, keluar pintu ini, masuk pintu ini, keluar lagi pintu. Itu sih aku baru ingat itu ada cerita horor banget. Terus pas abis cerita masuk pintu sini, keluar pintu situ, masuk pintu sini, keluar pintu situ gitu. Iya, jadi dia muter-muter. Kayak Scooby-Doo tau gak ya? Iya tahu lagi. Lak-lak ya. Jadi dia muter-muter kayak gitu. Abis itu
Terus dia nggak cerita lagi tentang, karena dia sebenarnya Iyalah, takut sama sama hal kayak sih, gitu. iya. Soalnya dia masih kecil juga kan Kak, jadi dia pertama kali dia ngeliat pocong yang mundar mandir kayak gitu. Udah kalau aku sendiri sih di situ aku nggak pernah ngalamin yang horor-horor. Berarti dijaga gitu. Semoga iya Kalau mungkin. kalau pernah nonton episode Aku Takut yang episode bersama anak Indigo sama Alfred itu ceritakan apa dia tuh dilindungi sama ini kita apa namanya sebutannya korin atau kodam kita. Korin gitu. iya. Kodam kita. Tuh. Kalau dia lebih kuat, kamu tuh nggak bisa ngeliat yang gitu-gitu. Oh gitu. Kemungkinan ya. Oh. Saya nggak tahu juga ya percaya nggak percaya. Saya sih bukan tipe orang yang gampang percaya sama gitu. Makanya bikin acara ini untuk ngetes ya. Jadi di sini kita udah buktikan ceritanya hoax ya. Astagfirullah. Ini real 100%. Nah itu. Tapi kamu iya ya. Terus tapi serem banget sih pocong keluar masuk kamar ya. Pintu Semua keluar pintu. masuk ke rumah gitu dia Iya mundar-mandir. serem banget sih. Iya. Tapi pocong tuh jalannya cepet banget katanya. Aduh, aku nggak tahu, nggak pernah ngeliat. Alhamdulillah nggak pernah Mau lihat ngeliat. nggak nih? Nggak mau. Kaget, astagfirullahaladzim. Oke teman-teman semua. Jadi wah itu ya tadi kisah pocong lompat-lompat pintu serem juga ya. Serem banget ya. Oke. Fir, wah gokil banget. Ini banyak banget cerita ya tadi kamu alamin ya. Tapi yang tadi kamu ceritain maksudnya ini bukan hal-hal yang kamu alami sendiri ya. Mungkin belum ya. Jangan Belum, deh, semoga enggak. Tapi kamu kayaknya nggak takut deh. Gini deh, coba pertanyaannya ya. Pertanyaannya saya kita lagi Iya. nongkrong gitu. Hmm. Terus tiba-tiba ada pocong di sini nih. Kira-kira kita ngapain? Kita kaget lah, Terus kaget doang, udah kan? terus ih takut. Nggak, maksudnya Iya. pasti takut. Masa kali gue nggak takut sih? Ya kaget terus takut. Tapi ketika udah lama-lama kayak Ya kalau udah lama-lama udah. begini kayak gitu kan. Ya tapi pasti pertama kali ngeliat kayak Iya paling takut gitu doang kan kayak sudah. Iya, tapi Iya. katanya dia tuh Kayak mereka film tuh, horor kan ngagetin, tapi Iya. pas sudah setelahnya keluar kan biasa saya kan aja. ke film. Coba kalau ngalamin sendiri. Kayaknya lebih seru film Belum ngalamin kali. karena pocong nggak pakai makeup ya di film. Oh iya? Iya gimana? Takut. Alright teman-teman, terima kasih Evira udah mampir ke Aku Takut. Yang benar-benar kita ini banyak pengalaman dari teman-temannya. Kita doain bareng-bareng semua teman yang nonton di sini, kita doain Vira bisa ngerasain sendiri. Enggak. Langsung biar dia bisa datang lagi ke sini cerita lagi kayak gitu. Alright Vir, thank you ya sudah mampir. Teman-teman semua, buat kalian yang mempunyai kisah-kisah horor di luar sana, boleh kirim emailnya ke sini, ke email kita. Nanti kita akan bacain atau mungkin kita bisa undang kamu untuk mampir ke Aku Takut. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan ingat teman-teman, kejahatan bisa terjadi bukan karena ada niat dan bukan. Kisah horor dari gue bisa sih closingnya nggak ada closing. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan sampai jumpa lagi di Aku Takut. Sampai jumpa.